Teman yang belum tahu, kalau di Saga Rampo kita web weather ya, ada web weather, dapat podcast. Sebelum web weather datang kita sudah shelter yang berlindung ke tempat yang kita sebut tadi Basbe Bandar Misal. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Iya, bersama kita sudah ada narasumber yang akan kita tanya-tanya mengenai tips dan trik seperti biasa tentang dunia persyaratan kita, khususnya bagi teman-teman Daily Pelaut, subscriber Daily Pelaut yang ingin hijrah ke Saudi Aramco. Bersama kita sudah hadir seorang chief engineer yang sudah lama join di Saudi Aramco ini. Beliau juga master marine engineer. Oke, tidak lama-lama, ini dia Mas Pindra. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana kabar? So, Mas, jadi terima kasih sudah datang di podcast kita ini. Mudah-mudahan ini akan sangat berfaedah buat teman-teman. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, Pak. Ini umum banget teman-teman di dunia persilatan dari pelaut ini ya tanyain bagaimana cara join di kapal offshore gitu. Tapi itu kan udah kita banyak bahas ya. Jadi saya ingin Mas sampaikan secara general nih apa yang harus dipersiapkan, bagaimana caranya, kemudian apa jika ada persiapan apa yang harus dilakukan teman-teman yang sekarang masih di kapal besar, kapal offshore, masih jasa 2, masih jasa 3. Bagaimana nih bisa diceritakan atau disampaikan? Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Mas Pindra. Udah lama nggak ketemu. Mumpung momen yang sangat sangat pas sekali kita ketemu lagi kan di Endurance kayak gini, cuaca lagi sajuk-sajuknya. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu, kalau di Saga Rampo kita web weather ya, ada web weather, dapat podcast. Sebelum web weather datang kita sudah shelter yang berlindung ke tempat yang kita sebut tadi Basbe Bandar Misal. Bandar sampai Anchorage. Iya. Nah, mengenai pertanyaan tadi Mas, silakan pokoknya digas dulu. Oke. Awal bagaimana yang masuk ke dunia offshore, dari non offshore ke offshore. Sebenarnya kategori ini agak gimana ya? Non offshore dan offshore sebenarnya sama aja. Nah, yang membedakan adalah ruang lingkup kerjanya. Ruang lingkupnya apa? Non offshore, kita katakanlah niaga, transport liner, gitu. Mereka punya schedule yang jelas. Karena mayoritas mereka adalah kargo, entah itu curah, berkaliar atau liquid, dan sebagainya. Dan untuk bidang offshore memang banyak butuh penyesuaian, karena ruang lingkupnya kalau susu, nggak seperti mereka yang non offshore itu foreign going, benar-benar foreign going, benar-benar keliling ya. Jadi kalau kita ya proses di sini mungkin yang Argo, wilayah Argo, Tekno, ini Brunei, Shell, jadi waktunya kecil. Cuma untuk safety dan maritim law tetap berlaku. Ya, bahkan mungkin lebih ketat dari kapal-kapal itu. Sebenarnya bukan lebih ketat atau apa, adisionalnya ada. Adisional rule-nya ada. Karena kita ruang lingkup yang spesifik offshore, jadi mereka tambahkan untuk hukum khusus yang berlaku untuk lokal tersebut. Oke, sebelum lanjut tentang apa tadi, pokoknya kita nanti akan sampaikan. Saya mau bocoran juga misalnya persiapan untuk teman-teman yang pengen join di offshore. Mungkin sebelum dilanjutkan, menyambung tadi pernyataan sampean tentang adanya perbedaan offshore dan kapal niaga tadi. Nah, ketika Mas Pindra join di offshore, kultur shock apa nih yang menurut Mas Pindra ini, wah beda banget nih offshore sama niaga ini? Yang jelas definisi jobdesknya. Ketika rank kita sesama chief engineer begitu di non dan off sangat berbeda sekali. Di non untuk kapal-kapal yang mayoritas gedenya gede, jobdesknya berbeda dengan kita yang di sini, itu dia lebih kecil. Itu jelas. Bedanya lebih berat atau lebih mudah? Berat dalam arti kita sebagai rank tertinggi dalam satu departemen nggak mungkin langsung terjun langsung. Kita punya asisten. Sebenarnya sama untuk rank kita sebagai leader. Fungsi kita kan hanya memanage pekerjaan departemen kita. Kita punya asisten. Nah, dalam arti asisten kita lebih sedikit di offshore daripada mereka yang non offshore. Di kapal besar. Kapal besar kita ketahui ada first, engineer, second, third, fourth sampai itu kan. Dan mereka pun dibantu dengan IPO seperti itu. Sedangkan di sini, selain itu mungkin maksimal untuk second engineer dan oil man aja. Karena kapal kita lebih kecil, ruangnya lebih kecil. Nah, fungsi kita sebagai chief engineer sama, manajemen perawatan sama,
banyak timnya, sehingga dimungkinkan CPNJ juga masih turun gaji itu. Masih, tetap masih. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh asisten kita, mereka pasti melakukan kita. Jadi, kalau itu, nah ini teori ini yang kita tujukan. Ketika tidak bisa mengatasi juga, sebenarnya kita memerlukan asisten dari darat. Itu pun lebih mudah daripada mereka yang non. Oke, terima kasih Mas Windra. Kemarin saya sempat tanya ke Kapten Aris tentang kultur shock di offshore, karena beliau juga sama-sama dari kapal besar Hijrah. Nah, sering juga nih pertanyaan teman-teman, Hijrah ini setiap melamar ke perusahaan itu selalu diminta pengalaman. Lalu keduanya, lah saya kan mau cari kerja, disuruh minta pengalaman. Terus bagaimana kita join offshore kalau belum ada pengalaman? Mungkin ini akan kita jawab ya, Mas Windra nanti mau dijabarkan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu tentang kultur shock tadi. Yang disampaikan oleh Kapten Aris kemarin itu katanya mulai dari makanan beda, dan kemudian fasilitas yang didapat selama traveling, kemudian hotelnya, kemudian campnya, kemudian selain itu gaji beda juga. Besok lagi kan? Ya, besok lagi. Begitu masuk offshore besok. Ya, bahkan beliau sampaikan begini. Beliau triggernya masuk offshore itu katanya karena ada 31. Ya 31. Jadi saya tanya 31 apa? Kata dia 3 bulan 1 miliar. Guyonan lama ya. Terus selain itu kultur shocknya tadi kayak kalau orang ini kan menjaga ya, jaga berbeda. Nah, saya ingin konfirmasi tadi yang saya sampaikan, Mas Windra juga merasakan biar kalau ada 2 orang ngomong saya langsung gitu kan. Oke, dari sisi travelingnya, sebenarnya